Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Subhani Sahyudi, ST, Master of Engineering. Kenalkan, kami dari kelompok 6, kelas AB46 Mitra 1 akan mempresentasikan salah satu tugas UAS mengenai Project Management dengan judul Digital Agency Consulting, Propelling Bits by SHA to the Pinnacle of Success. Masuk ke halaman selanjutnya. Perkenalkan, di sini ada our creative team. Saya sendiri Alea Fakir Azari sebagai business consultant, Harali Nur Sukma Gunawan sebagai project manager, Aurelia Naracindana sebagai social media manager, Mahaswara Maulana sebagai graphic designer manager, dan Hamam Damara sebagai content specialist. Nah, goals dari proyek kita sendiri itu yang pertama, meningkatkan visibilitas online, meningkatkan visibilitas online UMKM di Indonesia dengan mengoptimalkan situs web dan profil media sosial mereka untuk mesin pencarian. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna situs web yang ramah pengguna dan visualnya itu menarik sehingga dapat menampilkan produk dan jasa UMKM di Indonesia secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan interaksi media sosial UMKM Badsha dengan menciptakan dan berbagi konten yang berkualitas sesuai dengan audiens target. Yang keempat, membuat strategi pemasaran konten yang menampilkan keahlian dan produk UMKM Badsha sementara juga memberikan nilai bagi audiens target. Yang kelima, mengukur dan menganalisis kinerja. Mengukur dan menganalisis kinerja itu merupakan presensi online dari UMKM Badsha yang mengidentifikasi area untuk perbaikan dan mengoptimalkan strategi secara terus-menerus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada Description Project. Dokumen strategi digital yang komprehensif yang menjelaskan tujuan, objektif, dan titik proyek. Yang selanjutnya mengoptimalkan situs web yang dioptimalkan untuk mesin pencarian dan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya kalender konten media sosial, kalender konten yang menjelaskan tentang yang akan dibuat dan dipublikasi. Yaitu ada strategi pemasaran konten yang menjelaskan jenis konten yang akan dibuat di publikasi. Yang terakhir ada laporan kinerja yang reguler yang menjelaskan kemajuan dan hasil proyek. Selanjutnya ada HR Management dan manajemen proyek, yaitu itu Gunawan, manajer media sosial Aurel, konsultana dan visual konten adalah Hamam Damara. Yang selanjutnya ada communication management. Tujuannya yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang strategi digital Bits by SHA di antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Membangun hubungan yang kuat dan positif dengan pelanggan dan mitra. Selanjutnya mempromosikan brand Bits by SHA dan meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan data dan wawasan. Lalu ada audience target. Di internal, yang pertama ada tim proyek. Yang kedua ada manajemen Bits by SHA. Yang ketiga ada karyawan. Selanjutnya eksternal. Yang pertama ada pelanggan. Yang kedua ada mitra. Yang ketiga media. Dan yang terakhir adalah influencer. Lanjut lagi ada key message. Internal. Yang pertama ada Bits by SHA berkomitmen untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness melalui strategi digital yang efektif. Lalu ada strategi digital, ini akan membantu Bits by SHA untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dan yang terakhir, penting bagi semua karyawan untuk memahami dan mendukung strategi digital ini.
Lanjut ke yang eksternal. Yang pertama ada Bits Baisa menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Bits Baisa adalah brand yang inovatif dan kreatif yang selalu mengikuti tren terbaru. Dan yang terakhir ada Bits Baisa berkomitmen untuk membangun komunitas yang kuat dengan pelanggan dan mitra. Selanjutnya ada saluran komunikasi di internal, ada rapat tim yang pertama, yang kedua ada email, yang ketiga platform media sosial internal, dan yang terakhir papan pengumuman. Lalu lanjut ke yang eksternal. Yang pertama ada situs web, yang kedua media sosial, yang ketiga partisipasi komunitas. Lanjut lagi, pengukuran dan evaluasi. Untuk bagian internal, yang pertama ada melacak tingkat partisipasi dalam rapat dan pelatihan. Yang kedua, melakukan survei terhadap karyawan untuk mengukur kepuasan mereka dengan komunikasi proyek. Dan yang terakhir ada menganalisis data untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada eksternal. Dari eksternal, yang pertama ada melacak jumlah jangkauan dan keterlibatan di semua saluran komunikasi. Yang kedua, melacak jumlah konferensi dari penjualan yang dihasilkan dari upaya komunikasi. Yang ketiga adalah melakukan survei terhadap pelanggan dan mitra untuk mengukur kepuasan mereka dengan komunikasi proyek. Dan yang terakhir menganalisis data untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Oke, selanjutnya itu ada stakeholder management. Nah, di stakeholder management ini ada dua, yaitu dari internal dan juga dari eksternal. Nah, untuk dari internal itu ada tim proyek, manajemen Bits Baisa, dan juga karyawan Bits Baisa. Nah, yang pertama ada tim proyek, yaitu memiliki peran mengembangkan dan melaksanakan strategi digital. Dan kepentingannya, proyek sukses dan karir berkembang. Potensi dampak dapat menghambat kemajuan proyek jika tidak selaras. Yang kedua, ada manajemen Bits Baisa dengan peran menyetujui daya anggaran dan kepentingannya proyek sukses dan peningkatan penjualan. Untuk potensi dampaknya dapat menghentikan proyek jika tidak sesuai harapan. Yang ketiga yaitu karyawan Bits Baisa, yaitu untuk perannya menggunakan platform dan tools dan digital baru. Dan untuk kepentingannya, meningkatkan efisiensi kepuasan pelanggan. Potensi dampaknya dapat menghambat adopsi teknologi jika tidak diberi pelatihan. Yang kedua, ada stakeholder management dari segi eksternal. Ada 3, yaitu dari klien atau Bits Baisa, dari customer, dan juga dari media dan influencer atau talent. Yang pertama, itu ada klien Bits Baisa. Ini berperan sebagai pemilik usaha, pengambil keputusan terakhir. Kepentingannya, proyek sukses, peningkatan penjualan, dan brand awareness. Dan potensi dampaknya dapat membatalkan proyek jika tidak puas dengan kemajuan. Yang kedua, ada customer. Untuk perannya terdampak oleh strategi digital. Kepentingannya, pengalaman pengguna lebih baik dan lebih mudah. Untuk potensi dampaknya dapat meninggalkan brand jika pengalaman digital buruk. Yang terakhir, ada media dan influencer atau talent. Perannya itu untuk mempromosikan brand Bits Baisa, lalu kepentingannya untuk peningkatan brand awareness dan juga penjualan. Untuk potensi dampaknya itu dapat memberikan publisitas negatif jika tidak terjalin hubungan yang baik. Baik, yang selanjutnya ada project documentation dari project digital marketing yang sudah kami buat. Di sini kami membuat beberapa konten di Instagram dan TikTok berupa video, postingan reels, postingan feeds, dan juga postingan story yang dimana berikut adalah produk-produk dari Bits Baisa-nya sendiri. Ada berupa gelang, kalung, cincin, dan phone strap yang sudah mereka buat. Lalu yang selanjutnya ada project output dari project digital marketing ini, yaitu yang pertama ada sosial media di mana Bits Baisa memiliki konten digital yang informatif, menarik, dan relevan dengan target audiens. Yang kedua, mereka mengalami peningkatan penjualan di mana mereka meningkatkan pendapatan bisnis UMKM-nya secara langsung maupun tidak langsung melalui project digital marketing ini. Lalu yang ketiga ada data insight yang dimana mendapatkan data tentang interaksi dengan brand di media sosial seperti likes, komen, dan share. Lalu yang terakhir ada brand awareness yang dimana project dari digital marketing ini sendiri mendorong pelanggan untuk merekomendasikan brand Bits Baisa kepada orang lain. Mungkin
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga proyek yang telah kami lakukan ini bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.